Seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, kesempatan manusia hidup di dunia ini adalah merupakan suatu kesempatan yang diberikan untuk selalu melakukan perbuatan baik dan berbuat kebajikan. Manusia sebagai makhluk yang diberikan akal dan hati nurani memiliki tanggung jawab moral untuk memperbanyak amal baik demi menciptakan kedamaian di dunia ini dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat kelak, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak penjelasan dalam Al-Quran yang terkait dengan balasannya terhadap setiap manusia yang tidak taat dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh sebab itu, setiap manusia yang hidup di dunia perlu mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak sebelum merasakan penyesalan-penyesalan. Penyesalan di akhirat yang seperti apa? Simak terus sampai habis agar tidak gagal paham dan tersesat. Penyesalan manusia di akhirat kelak yang pertama adalah menyesal karena tidak berbuat baik dan beramal saleh selama hidup di dunia. Seperti dijelaskan di atas, bahwa kehidupan di dunia bagi umat muslim bukanlah hanya sekedar tempat untuk mencari kesenangan duniawi semata, melainkan juga merupakan ladang amal untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Apabila semasa hidup di dunia kita tidak pernah berbuat baik dengan sesama, beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat, sebagaimana penyesalan manusia digambarkan dalam ayat berikut ini, yang artinya dia berkata, oh seandainya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Quran Surat Al-Fajr ayat 24. Begitu pula digambarkan tentang manusia yang menyesali perbuatannya selama hidup di dunia, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut bunyi surat Al-An'am ayat 27, yang artinya, seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 27. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana keadaan mereka di akhir nanti yang akan disaksikan oleh umat manusia. Ketika mereka dihadapkan ke muka api neraka, barulah mereka menyadari azab yang akan diterima dan timbullah rasa penyesalan dalam diri mereka atas kekafiran dan kelancangan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya selama hidup di dunia. Maka pada saat yang sangat mengerikan dan dahsyat tersebut, mereka mengajukan permohonan kepada Allah agar berkenan mengembalikan mereka ke dunia
untuk bertobat dan beramal saleh serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya. Tidak lagi mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka berjanji akan menjadi orang mukmin. Penyesalan manusia yang kedua adalah menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulullah. Tatkala seorang muslim yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya saat hidup di dunia, dia berarti membuka diri terhadap konsekuensi yang serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketidaktaatan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan individu dengan penciptanya, akan tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan spiritualnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, bahwa setiap manusia yang semasa hidupnya tidak taat terhadap ajaran Allah dan Rasul, maka akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat kelak, sehingga mereka yang mendapat siksaan akan menyesali perbuatannya selama hidup di dunia. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, "Aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Surah Al-Ahzab ayat 66. Penyesalan manusia di akhirat berikutnya adalah menyesal karena tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan memilih ajaran teman yang membawanya ke jalan yang buruk. Ketika manusia memilih untuk mengikuti ajaran teman yang sesat daripada mengikuti ajaran Rasulullah, pasti akan merasakan kepahitan, penyesalan di kemudian hari. Mereka akan menyadari bahwa pilihan yang mereka ambil telah membawa mereka ke dalam kegelapan dan jauh dari cahaya dan petunjuk Rasulullah, serta jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 28 yang berbunyi, "Oh celaka aku sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman setia." Surat Al-Furqan ayat 28. Pada hari kiamat kelak, orang-orang zalim akan merasakan penyesalan yang sangat mendalam karena telah melalaikan kewajiban-kewajiban agama mereka selama hidup di dunia. Mereka menyesal karena dengan sombong dan congkak mereka telah berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka meratap dan menangis terseduh-seduh menginginkan bahwa mereka telah mengikuti ajaran Rasulullah dengan tulus dan ikhlas di dunia. Namun pada saat itu penyesalan mereka tidak akan ada gunanya lagi, dan mereka akan sangat menyesal karena telah salah memilih teman yang mempengaruhi dalam kehidupan mereka. Mereka telah menyadari bahwa kesalahan dalam memilih teman telah membawa mereka ke dalam kesesatan dan kebinasaan, sehingga mereka merasa bersalah karena telah membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak membawa mereka ke jalan yang benar. Penyesalan manusia di akhirat yang keempat adalah menyesal karena telah menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 42 terdapat kisah seorang pekebun yang memiliki 2 kebun subur, namun lama-kelamaan ia menyombongkan apa yang ia miliki, sehingga Allah mengambil semua nikmatnya dengan merusak semua kebun-kebunnya. Harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."
Quran Surat Al-Kahfi ayat 42. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa setiap orang yang menyekutukan Allah dengan apapun akan mendapatkan balasannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.